Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ikhwatul Imam, di mana kita saat ini sudah sampai pada kata mutiara yang ke-153. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwanu tsabitatun bi isbatihi mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Al-aqwanu adapun akwan, alam semesta, ciptaan-ciptaan Allah yang zahir itu namanya akwan. Itu tsabitatun atau tampil akan keberadaannya bi'isbatihi, karena sebab ditetapkan oleh Allah. Mamhuwatun, dan terhapus, alam semesta ini akan terhapus ketika bi'ahadiyati dzatihi, dengan keesaan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa alam semesta yang wujud, yang tampak, yang tampil, yang ditetapkan ini, bahwa adanya alam semesta, wujudnya alam semesta yang tampak, yang zahir ini bukan tampak dan muncul atau zahir sendiri, tetapi muncul, tampil, tampaknya alam semesta, wujudnya alam semesta ini karena ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu juga bahwa alam semesta ini juga mamhuwatun, terhapus ya hadiyati dzatihi, dengan keesaan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya semua ini ya, yang wujudul wujud itu hanya Allah. Sementara penampilan-penampilan alam semesta, ciptaan-ciptaan Allah yang zahir dan muncul itu karena dizahirkan, karena ditetapkan oleh Allah, karena diwujudkan oleh Allah. Nah, ketika sifat zat keesaan Allah, ketika keesaan zatnya Allah itu tampil, maka seluruhnya terhapus, artinya hilang dan lenyap. Karena pada hakikatnya makhluk ini hanyalah sebuah bayang-bayang, ya, muncul dan adanya itu bukan sesuatu yang wujud, yaitu keasliannya. Kultu, saya katakan, al-akwanu, adapun yang namanya akwan. Apa sih yang namanya akwan? Iya, adapun akwan itu ma dhahara, apa-apa yang muncul, tampil, tampak, yama fi alami syahadati, yaitu di alam nyata ini. Jadi apa-apa yang tampak, yang jenengan bisa rasakan, yang panjenengan bisa lihat dengan mata kepala, panjenengan bisa sentuh, rasakan dengan indera rasa, ya, bahwa itulah alam semesta, itulah akwan namanya. Jadi segala sesuatu yang tampak dan tampil di alam semesta dengan nyata ini, itu namanya akwan. Autakulu, atau engkau bisa mengatakan tentang istilah akwan ini, ma, sesuatu, dakhola, yang masuk, alimat takwini, ada di dalam alam pemrosetan. Artinya segala sesuatu ya yang ada di dalam alam proses, dalam penciptaan, proses penciptaan itu seluruhnya adalah akwan. Sekalipun panjenengan tidak melihat terhadap akwan, tetapi ketika dia masuk dalam kategori
bagian daripada sesuatu yang diproses, maka itu namanya akwan. Wa iya adapun akwan itu mawjudatun, ada, artinya diadakan. Tapi makna enaknya adalah wa iya adapun akwan itu mawjudatun, diadakan atau ada biwujudil haqi, karena keberadaan siapa? Allah yang maha. Jadi keberadaan alam semesta ini ya ada itu karena memang diadakan oleh Allah, ya, ditampakkan, ditampilkan, diciptakan oleh Allah. Karena itu qaimatun, yang berdiri tegak. Dengan munculnya berdiri tegak di hadapan kita ini loh, ya, itu karena Allah. Sabitatun, yang tetap muncul, tampil dengan kokoh, ini biisbatihi, karena ditetapkan oleh Allah. Untuk apa itu semua? Allah kemudian menampakkan, menampilkan ciptaannya, termasuk kita sebagai makhluk, liyu'rofa, agar supaya bisa dikenal ya Allah, agar supaya bisa diketahui ya Allah, dia melalui yaitu makhluknya ini, melalui akwan. Ini dengan akwan-akwan yang diciptakan oleh Allah, yang ditetapkan keberadaannya oleh Allah, ya, ini semua dalam rangka agar supaya kita itu bisa kenal kepada Allah. Mamhuwatun, dan kemudian dihapus. Alam ini akhirnya dihapus ya hadiyati dzatihi, dengan keesaan zatnya Allah, linfiradi wujudihi, karena memang ya tunggalnya wujudnya Allah, karena yang lain sesungguhnya nggak ada ya. Jadi adanya alam itu diadakan oleh Allah, terciptanya alam ini karena diciptakan oleh Allah, zahirnya alam ini karena dimunculkan, didohirkan oleh Allah, ya. Sehingga itu semua dalam rangka agar supaya engkau mengenal sang penciptanya, yaitu Allah. Nah, begitu juga untuk menampilkan bahwa sesungguhnya alam semesta itu kalau begitu, kalau diciptakan, ditampilkan, diwujudnya, ini hakikatnya kan tidak ada, terhapus. Iya, alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak ada aslinya. Dia terhapus ketika bi ahadiyati dzatihi, dengan keesaan zatnya Allah. Terhapusnya kenapa? Karena memang sejatinya ya tidak adanya alam itu merupakan wujudnya. Jadi wujudnya alam itu tidak ada. Wujudnya alam itu tidak. Yang ada cuma hanya Allah yang mempunyai sifat ahadiyah itu, linfirodi, karena satu-satunya, linfirodi wujud, karena satu-satunya wujud yang sejati itu hanyalah Allah. Linfirodi wujudi, karena hanyalah satu wujudnya, yaitu Allah. Faman asbataha, maka adapun barang siapa itu asbataha, menetapkan, ya, barang siapa yang menetapkan ya, akan alam semesta. Waman, maka adapun barang siapa itu asbata, menetapkan ya manha akan akwan li nafsiha, ya, terhadap dirinya alam. Barang siapa yang bilang bahwa alam wujud, alam tampil ada itu karena ada, ya, dengan sendirinya. Kalau ada orang ya, menarasikan, meyakini di dalam hatinya bahwa munculnya alam, tetapnya alam semesta ini muncul dan tetap karena dirinya sendiri, faqad jahilahu, maka sungguh bodoh ya manhu kepada Allah biha, terkait dengan alam semesta. Jadi kalau ada orang menetapkan bahwa alam muncul, alam wujud itu karena memang adanya sendiri melalui proses kimiawi sendiri, satu misal, ya,
Ya mengatakan bahwa alam muncul ya karena adanya ya alam itu sendiri, proses kimiawi, bentukan-bentukan dari angin, satu misal. Dia kemudian menyimpulkan dengan teori seperti itu, maka sesungguhnya orang itu benar bodoh biha tentang alam semesta ini. Wa hujiba. Dan tentu orang modern seperti ini telah termahjub ya biha dengan alam semesta. Jadi dia telah dihalangi untuk mengerti dan mengenal kepada sang pencipta. Dia terhalangi dengan ciptaan ini. Ansyuhudi maujidia, yaitu untuk melihat, menyaksikan, yaitu yang mengadakan ya, mengadakan terhadap alam semesta. Maksudnya adalah Allah. Jadi kalau ada orang menarasikan seperti ini ya, dengan mengatakan tadi bahwa alam muncul, alam tampil karena proses alam itu sendiri, maka bodoh orang itu ya, berarti orang itu telah termahjub, tertutupi hati nuraninya terhadap sang pencipta ini. Naudzubillah. Sebaliknya waman asbataha, barang siapa, waman dan adapun barang siapa itu asbata telah menetapkan, siapa manha akan akwat, menetapkan billahi dengan Allah. Nah ini sebaliknya pula, barang siapa di antara orang-orang atau siapapun yang menetapkan keberadaan alam ini karena diciptakan oleh Allah, munculnya alam ini karena ada yang memunculkan, tetapnya alam ini ada yang menetapkan, dohirnya alam ini ada yang mendohirkan. Barang siapa yang menyatakan seperti itu ya billahi dengan Allah, berarti faqad arafah, maka sungguh telah mengenal yaman. Faqad arafa, maka sungguh mengenal yaman biha di dalam alam ini. Mengenal siapa? Ya mengenal Allah, berarti ya melalui alam semesta. Wa syahida, dan telah menyaksikan siapa man fiha, nah ini di atau pada alam semesta ini. Wa syahida fiha maulaha, akan sang pengatur terhadap alam. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang mengendalikan, yang menciptakan alam semesta ini. Itu orang-orang yang menisbatkan, yang menetapkan keberadaan alam ini karena diciptakan oleh Allah, berarti orang ini sangat ma'rifah. Orang yang dikategorikan sebagai orang yang syuhud, orang yang bisa menyaksikan kepada Allah melalui alam semesta ini. Maka itu fasubutu, maka adapun keberadaan lil akwani, bagi alam semesta ini. Sekarang statusnya alam semesta itu bagaimana? Fasubutu, maka adapun keberadaan lil akwani, bagi alam semesta atau ciptaan-ciptaan ini, itu amrun arodiyun, sesuatu yang sementara, sifat yang sementara. Ya, dia mempunyai hanya sifat sementara, tidak abadi, sesuatu yang tidak abadi. Wal hakul lazimu, sedangkan yang hak nan pasti, huwa dialah Allah, huwa dialah al haq al lazim, wujudu ahadiyatil haqqi ta'ala, keberadaan ya, keesaan daripada keberadaan dari keesaan Allah yang maha hak. Jadi artinya apa? Artinya bahwa alam semesta ini hanyalah sifat amrun arodiyun. Kalau kita bicara di dalam ilmu mantek itu ada yang namanya sifat arod atau sifatul arid, ada sifat lazim. Sifat arid itu jelas sudah, sifat yang tidak terus akan eksistensinya ya, dia akan hilang dan lenyap. Sama dengan keberadaan alam semesta ini, itu hanya sementara, amrun arodiyun, keberadaannya dan sementara wal haqqul lazim, sementara adapun kebenaran yang pasti, yang tetap wujud sejati itu, adapun
hakul lazim itu wujudu ahadiyatil haqqi ta'ala, itu wujudnya keesaan Allah yang maha hak. Sementara wal ahadiyatu, maka adapun ahadiyah, itu bentuk kata ahadiyah bisa keesaan itu mubalaghatun, melebihi fil wahdati, di dalam apa? Di dalam wahdah, di dalam kesatuan. Jadi kata ahadiyah itu lebih mubalaghah dibandingkan dengan kata wahdah. Wala tahaqqaqa, dan tiada benar, ya, wala tatahaqqaqa, dan tiada bisa dibuktikan apa wahdah, illa idza kanat, kecuali apabila ada apa al wahdatu, kesatuan itu, bihaitsu la yatamakkanu, sekiranya la yatamakkanu, tidak memungkinkan ayyakuna ada, ya, ayyakuna ada itu asyadda, lebih, wa akmala, dan lebih sempurna, minha, dari wahdah. Artinya tidak bisa, wala tahaqqaq, tidak bisa, tidak benarlah, ya, tidak benar, tidak bisa membuktikan akan kesatuan itu, ya. Ahadiyah tidak bisa membuktikan kebenaran akan ahadiyah, kecuali ketika ada satu itu, ya, yang tidak memungkinkan yang lebih dan lebih sempurna daripadanya, ya. Artinya apa? Artinya begini loh, artinya begini. Jadi yang dimaksudkan bahwa kamu itu tidak bisa membuktikan yang namanya ahadiyah, keesaan Allah, kecuali memang apabila wahdah itu tidak mungkin yang ada menandinginya, ya. Baru itu pemahamanmu itu sejati tentang ahadiyah. Jadi tidak bisa kamu bisa memahami secara sejati tentang ahadiyah itu kecuali apabila ada idza kanatil wahdah, ketika itu tidak memungkinkan ada wahdah yang jauh lebih sempurna dari wahdanya Allah. Artinya bahwa tidak ada yang maha wahdaniyah esa itu kecuali Allah, ya. Maka itu famin muqtadi hakikotia, maka dari itu sebagian daripada konsekuensi hakikat, ya, hakikat, karena tidak ada yang wahdiyah, yang ahadiyah itu hanya Allah. La yatamakan ayyakuna asyadda wa akmal minna, tidak mungkin ada ahadiyah yang lebih sempurna daripada Allah, tidak ada itu. Maka itu famin muqtadi hakikotihi, maka konsekuensi, maka sebagian daripada tuntutan atau konsekuensi apa ini? Hakikatnya alam. Kalau sudah yang satu-satunya itu, yang paling sempurna itu adalah keesaan Allah, berarti selain daripada Allah tidak ada yang satu, wujudnya itu tidak ada. Hanya satu yang wujud itu Allah, yang lain itu mahwu. Karena kita sudah benar akidah kita, makanya wala tahaqqaq, kamu masih belum dikatakan benar akidahmu, tauhidmu belum benar, kecuali kalau kamu sudah mentauhidkan secara sempurna kepada Allah. Maka itu ketika sudah mentauhidkan kepada Allah dengan tauhid sejati, maka famin muqtado hakikotiha, maka itu konsekuensi dari daripada hakikat, ya, hakikat daripada ahadiyah. Maka itu hakikat atau tuntutan daripada, kalau sudah sampean itu sudah benar berakidah, bertauhidnya kepada Allah sejati, maka dituntut famin muqtado hakikotiha, maka itu konsekuensi hakikoh ahadiyah itu makwul, ya. Adapun mahwul akwani, yaitu melenyapkan akwan, melenyapkan, meniadakan akwan, wabutlanuha, dan menghilangkan akwan.
bihaitsu la tujadu, sehingga la tujadu tidak, ya, sehingga tidak ada apa yang namanya alam semesta ini. Ini baru sampean itu disebut orang yang bertauhid sejati. Jadi tuntutan daripada tauhid sejati itu, famin muqtadha haqiqatiha, maka konsekuensi dari kesejatian ahadiyah itu adalah makhul akwani, melenyapkan dalam benak, dalam keyakinan tentang lenyapnya alam semesta, wa budlanuha, dan hilangnya alam semesta, bihaitsu la tujadu, sehingga tidak ada satupun yang wujud, yang ada kecuali Allah. Lawujidat, karena lawujidat kalau masih diadakan, kalau sampai masih menganggap ada dirimu loh, sampai itu merasa wujud, kalau memang itu kamu katakan seperti itu, alam semesta masih wujud, lawujidat, andaikan diadakan apa akwan, lam takun, maka tidak ada apa hadiyatun, yaitu namanya keesaan. Lah kalau kamu tidak pernah menyatakan, atau ketika kamu masih mengadakan, kamu menganggap dirimu wujud, alam semesta juga wujud, maka lam takun ahadiyah, maka tidak akan ada yang namanya keesaan. Walakana, dan adalah apa fi dzalika, yaitu pada akwan atau makhluk itu muta'addidan, yaitu menjadi banyak, muta'addidan, banyak akhirnya, ya. Wa atnai, ya, kemudian kama kila, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, arabbun wa abdun wa nafyudidun, qultu lahu laysa dzaka indi, wa qala ma indakum faqulna wujudu faqdin wa faqdu wajdin atau wajdi, tauhidu haqqin bitarki haqqin wa laysu haqqun siwa wahdi, arabbun wa abdun wa nafyu dhiddu, qultu lahu laysa dhaka indi, faqala ma indakum faqulna wujudu faqdin wa faqdu wajdin, tauhidu haqqin bitarki haqqin wa laysa haqqun siwaya wahdi. Ini luar biasa. Inilah hakikat kesejatian tauhid. Arabbun wa abdun wa nafyu dhiddun. Arabbun, adakah Tuhan, wa abdun, dan hamba, wa nafyun, dan tidak ada, dhiddun, menjadi lawan. Wa qultu, maka aku katakan, aku jawab lahu baginya, laisa dzaka, bukan seperti itu indi menurut aku,